Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Goyati Kamelia dengan NIM 12300210004 dari Prodi S1 Kebidanan akan menjelaskan tentang praktikum fisika kesehatan yang keenam dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti dan dosen PJMK Ibu Lailatul Husnul Rizki. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika ini menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya biomekanika kerja. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan mesin dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau yang disebut muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa masalah fal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis biomekanika. Secara umum, biomekanika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada general biomechanics dan yang kedua occupational biomechanics. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang general biomechanics. General biomechanics adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak. General biomechanics dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu biostatik, bagian dari biomekanika secara umum yang hanya mempelajari tubuh pada posisi diam. Lalu ada biodinamik, bagian dari biomekanika secara umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua ada jenis occupational biomechanics. Occupational biomechanics adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalkan kelelahan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan biomekanika. Dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika sehingga kita dapat mengetahui gerak
dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Nah, saya akan memberikan contoh dalam bidang perindustrian. Biomekanika digunakan untuk mengukur besar gaya yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang pertama, seperti saat mengerjakan tugas di atas meja, lalu saat mengambil baju di lemari, atau saat mengerem mobil secara mendadak. Lalu yang kedua, saya akan memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari. Biomekanika berperan mengevaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan biomekanika, membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Lalu saya akan menjelaskan dalam bagian tubuh. Yang pertama ada tulang. Tulang ialah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tekanan. Tulang merupakan jaringan tubuh yang kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antara sel keras yang berlimpah. Komponen pada tulang yang pertama ada kolagen dan ada kalsium fosfat. Kedua komponen tersebut menjadi pembeda dari jaringan keras lainnya. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terkait dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni seperti ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanika berhubungan dengan kerangka manusia. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yang di sini ada connective tissue atau yang biasa juga disebut sambungan. Yang pertama ada kartilage, sambungan yang berfungsi dalam pergerakan relatif kecil. Contohnya seperti sambungan tulang iga, ribs, dan pangkal tulang iga, atau yang disebut sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti. Vertebra juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengadah, dan memutar. Sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak baik pada saat translasi dan rotasi. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Contoh sambungan ligamen yang pertama, ada gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan bahu. Lalu yang kedua, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya. Yang ketiga,
Gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Selanjutnya ada tendon. Tendon ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial atau pelumasan. Contoh penghubungnya seperti penghubung lengan bawah yang dibatasi sambungan pergelangan tangan dan siku. Yang kedua ada penghubung lengan atas yang dibatasi sambungan siku dan bahu. Lalu ketiga penghubung punggung yang dibatasi sambungan bahu dan pinggul. Yang keempat penghubung paha yang dibatasi sambungan pinggul dan tulang paha. Lalu ini ada otot atau muscle. Pengertian dari otot yaitu kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot ini merupakan alat gerak aktif, sementara rangka tubuh ialah alat gerak pasif. Lalu ada yang namanya otot statik atau otot sadar. Otot yang terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang dari 10 sampai 40 mm dan diameternya 0,01 sampai 0,1 mm. Sumber energi otot berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Kekuatan otot bergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja dengan arah gerakan kerja. Perbedaan kekuatan antar bagian tubuh, lalu usia, kecepatan dan ketelitian, lalu daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang praktikum fisika kesehatan yang keenam ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.